Kembali lagi di channel Agustin Flaviana. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng. Halo, jumpa lagi di pembelajaran daring bersama Bu Agustin Flaviana. Anak-anakku terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau membaca cerita-cerita yang lucu. Cerita lucu tersebut ada yang bersifat rekaan, namun ada juga cerita lucu yang berdasarkan kejadian nyata. Cerita-cerita lucu ada yang tujuannya untuk menghibur, namun banyak juga cerita-cerita lucu digunakan untuk maksud tertentu. Apa yang kamu rasakan setelah melihat gambar-gambar karikatur berikut ini? Lucu, menarik. Lalu dikategorikan ke dalam apakah jenis gambar-gambar tersebut? Benar sekali, gambar-gambar tersebut tergolong ke dalam jenis anekdot. Apa itu anekdot? Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Bagaimanakah struktur teks anekdot? Mari kita amati contoh teks anekdot berikut untuk mengetahui struktur teksnya. Perhatikan teks anekdot berikut ini untuk mengetahui struktur teksnya. Teks anekdot berikut terdiri atas 3 paragraf. Pada paragraf pertama menjelaskan bahwa kejadian ini terjadi di Singapura. Bagian ini merupakan bagian abstraksi. Pada paragraf selanjutnya menunjukkan awal kejadian ditandai dengan kata suatu ketika si Azan sedang berlibur. Bagian ini merupakan bagian orientasi. Pada bagian ini masalah mulai muncul. Azan ditegur oleh petugas karena membuang puntung rokok sembarangan. Bagian ini merupakan bagian krisis. Pada bagian ini Azan memberikan tanggapan kepada petugas. Maka bagian ini merupakan bagian reaksi. Setelah menganalisis teks tersebut, kita semakin paham tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri atas abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi terletak di bagian awal paragraf yang memberikan gambaran tentang isi teks. Bagian orientasi menunjukkan awal kejadian cerita, bagaimana peristiwa itu terjadi. Pada bagian krisis, terjadinya suatu masalah yang unik atau tidak biasa. Bagian reaksi merupakan bagian bagaimana cara tokoh menyelesaikan masalah yang timbul. Selanjutnya bagian koda. Bagian koda merupakan bagian akhir cerita. Bisa juga dengan memberi simpulan tentang kejadian tersebut. Apakah ciri-ciri teks anekdot? Perhatikan penjelasan berikut ini. Ciri-ciri teks anekdot. 1. Hampir menyerupai dongeng. 2. Partisipan biasanya orang terkenal. 3. Bersifat humor, menyindir, dan lelucon yang realistis. 4. Memiliki tujuan tertentu. Perhatikan penjelasan berikut ini. Hampir menyerupai dongeng. Maksudnya adalah dongeng merupakan suatu cerita tentang kejadian yang luar biasa yang penuh dengan khayalan, sedangkan anekdot merupakan suatu cerita yang selalu berdasarkan dengan kejadian nyata. Kenapa anekdot dikatakan hampir menyerupai dongeng? Karena kejadian nyata yang diangkat menjadi teks anekdot berasal dari kejadian nyata yang disajikan secara fiksi. Partisipan biasanya orang terkenal atau penting. Partisipan dalam teks anekdot harus orang terkenal karena tokoh yang terkenal banyak orang yang suka membaca tentang kisahnya. Misalnya tentang tokoh-tokoh masyarakat seperti presiden dan lain sebagainya. Bersifat humor yang realistis dan menyindir. Maksudnya adalah teks anekdot selalu dihiasi dengan bahasa humor. Namun tidak semua cerita humor bisa dikatakan anekdot. Dalam anekdot mengandung pelajaran yang disampaikan dan mengandung cerita yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menyindir.
Menyindir artinya mengkritik seseorang secara tidak langsung atau tidak terus terang. Sindiran yang digunakan dalam teks anekdot dengan menggunakan kalimat pengandaian, kalimat perbandingan, kalimat pertentangan atau antonim. Perhatikan penjelasan berikut ini. Kalimat pengandaian. Pengandaian adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan suatu keinginan yang belum terpenuhi, namun pembicara bermaksud ingin melakukan hal tersebut. Biasanya ditandai dengan kata-kata kalau, apabila, jika, seandainya, andaikan, bila, dan lain-lain. Perhatikan contoh berikut. Berikutnya penjelasan tentang kalimat perbandingan. Perbandingan adalah suatu ungkapan untuk melukiskan suatu keadaan yang sebenarnya dengan sebuah istilah lain. Ditandai dengan ungkapan bagaikan, seperti. Contohnya, perhatikan kalimat berikut ini. Badannya semakin lama semakin kurus bagaikan es lilin. Contoh berikutnya, penegakan hukum di Indonesia ini seperti sarang laba. Kalimat berlawanan arti atau antonim. Kalimat berlawan arti adalah suatu ungkapan yang melukiskan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang sebaliknya. Contohnya, keputusan yang tidak adil dikatakan adil. Orang bodoh dikatakan pintar. Orang yang benar dikatakan salah. Berikutnya, ciri yang keempat, memiliki tujuan tertentu. Dalam teks anekdot, mengandung tujuan yang ingin disampaikan kepada khalayak umum yang merupakan hikmah, pesan, ataupun pelajaran. Contohnya dalam anekdot pidato Nasruddin, mengandung pelajaran-pelajaran penting. Ibu sajikan contoh anekdot. Oke anak-anak, tibalah kita di akhir pembelajaran daring kita hari ini. Semoga apa yang Bu Agustin sajikan tentang anekdot dapat semakin menambah pengetahuan kalian dan membantu kalian dalam belajar di rumah. Anekdot dapat kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran daring berikutnya. Oh, let me up with a bright